Halo sahabat Nalanda, selamat datang di Nalanda Podcast, tempat kita berbagi kisah inspiratif dan cerita-cerita penuh makna. Bersama saya Sukitha, pastinya bahagia. Di episode Nalanda Podcast kali ini saya bersama dengan Pak Pastip Suciatmiko. Halo Pastip, bagaimana kabarnya hari ini? Sangat panas, sangat sibuk. Tapi bisa hadir dengan semangat untuk menemani saya hari ini ya? Sangat, ya. Okay. Apalagi tamu kita luar biasa. Betul sekali. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, Pastip. Narasumber kita yang pertama ini, beliau merupakan seorang akademisi dan juga dosen Institut Nalanda. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Indonesia dan beliau juga aktif menulis dan menjadi panelis di berbagai seminar internasional. Wow, luar biasa sekali narasumber kita yang pertama. Dan narasumber kita yang kedua, beliau merupakan alumni dari Institut Nalanda juga. Saja kita sapa. Halo Pak Ngasiran dan Pak Jo Priyastana. Halo Nalanda. Selamat datang di Nalanda Podcast, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Semangat hari ini. Semangat, tetap semangat. Kami sangat bahagia hari ini karena bisa menghadirkan Pak Ngasiran dan juga Pak Jo Priyastana langsung di episode Nalanda Podcast kali ini. Nah, kalau boleh tahu Pak Ngasiran dan Pak Jo kesibukannya saat ini apa nih? Kalau Pak Jo kan setahu saya masih ngajar di Institut Nalanda ya. Masih ngajar. Oke. Selain itu apa lagi Masih kesibukannya? menulis juga gitu ya. Dan ada waktu kosong jalan-jalan. Oh, yes. Selama masih bisa, mumpung masih bisa sehat ya, masih sehat. Kalau beliau kan kalau jalan-jalan semangat betul ya. Iya. Kuat Paling sekali. sering jalan-jalan kemana, Pak? Yang paling sering? Yang rutin tuh ke Baduy. Oh, Ke Baduy. Ya. di mana tempatnya itu? Di lokasi? Lebak, Banten. Oh, Lebak, Banten. Oke. Jadi sudah 29 kali ke sana gitu ya. 29 kali. Ya terakhir hari Nyepi. Tapi pertama dulu sama Ratna gitu. Oh, Ratna dulu kita. Sama Ratna pertama. Oke, kedua. Sama Oke. Ratna yang kedua kalau tidak salah. Yang pertama saya ada sama siapa itu yang penyair kita juga tuh anak Nalanda itu. Penyair kita. Iya, si Fajar ya. Oh, si Fajar. Setelah itu baru dengan Ratna karena dia harus mengadakan penelitian waktu itu kelihatannya ya. Dan sampai ke dalam nih. Oh, sampai ke Baduy dalam, sampai Baduy Dalam. Oke, Itu yang menarik pertama sekali. ke Baduy Dalam. Saya 3 kali ke Baduy Dalam. kenapa begitu menarik, Pak? Itu tidak jauh dari Jakarta. Terus suasananya itu memang kalau dari segi people penduduk gitu ya masih memegang nilai-nilai tradisi. Oke. Mata pencariannya juga masih Natural gitu. masih natural seperti itu. Bahkan untuk kebutuhan pangannya, misalnya menanam padi sawah itu dia tidak menyawa sebenarnya, dia mengandalkan hujan. Hujan. Iya, tak ada hujan. Dan di sana tidak ada listrik. Tidak ada listrik di Baduy luar juga Berarti nggak ada mesin sama segala tidak ada mesin. Jadi kalau kita bermalam memang sungguh-sungguh bermalam. Dan lebih meditatif daripada mindfulness. pakai lilin gitu. Lilin minyak pelita. tanah. Oh, pelita. Pelita. Terus dan penduduknya anak-anak itu tidak bersekolah. Oh. Meskipun di pintu masuk udah ada sekolah gitu, tapi 10 meter dari pintu masuk kalau mereka anak-anak Baduy itu mereka tidak sekolah. Oke. Iya, Dan tapi kenapa itu menarik, Pak? Pak Jo. menarik karena pertama adalah ini Jakarta ya, kita dari Jakarta itu kan nilai-nilai kehidupan sudah semakin artifisial ya, seperti Iya, kayak iya. begitu ya. Kalau kita melawankan dan dia lebih genuine gitu ya, lebih asli dalam cara hidupnya, dalam cara bermasyarakatnya juga seperti itu. Dan yang paling menarik itu, yang paling sebenarnya awalnya itu ya, yang membuat saya lebih terpesona lagi, saya datang sampai sana tuh malam hari, Oke. sudah gelap gitu, kan naik turun gitu ya. Langsung saya tertidur di gubuk kayak begitu. Itu kan gelap tuh suasana. Nah, ketika bangun pagi-pagi, di depan mata saya itu ada jembatan bambu dan dilintasi sungai dan bebatuan dan air mengalir kayak begitu. Rupanya itu jembatan ikonik yang memang kalau wisatawan datang harus ke situ. Saya jatuh di situ, saya jatuh tertidur gitu kan ya karena lelah. Dan yang tempat saya tidur itu ternyata bapaknya si Harip ya, bapaknya Arif, itu semacam kepala itu lah ya, kepala duku di situ, apa ya istilahnya, sesepuh di situ. Ada istilahnya tuh, ya, saya lupa tuh ya. Nah, anaknya si Arif itu yang sekarang sering
gaul sama saya, dia sering menanyakan kapan lagi ke sana, seperti itu. Dan saya juga beberapa kali ada yang meminta mengantar ke sana seperti gitu ya. Baik yang terakhir dari Solo, kemudian yang dari beberapa yang dari Jakarta, dan mereka bilang wisata yang paling murah ya ke sana, kata dia. Seperti kayak begitu kan. Cuman naik kereta, mungkin kita sewa mobil masuk ke Baduy ya. Dan dari wisata yang paling murah untuk masyarakat di sekitar Jakarta, dan masih memegang nilai tradisional dan dengan alam yang masih terjaga, masih asri. Boleh nih ya, kita ya, tim podcast apa gitu ya. Tim podcast, nanti kalau ada kelompok kita pergi ke sana, biasanya tuh suka ada nih, udah ada setahun terakhir ini belum ada lagi nih. Saya baru ingat nanti kita bawa tim podcast saja supaya dia lebih tahu bagaimana cara dia merekam kita kan, kegiatan kayak kita. Ya. Nah, itu yang menarik dari masyarakat Baduy, dan mungkin itu sisa-sisa dari nilai-nilai Buddhis yang pernah berkembang di sini sejak zaman lampau barangkali seperti itu. Okay. Ya. Itu tuh kita mesti bicarakan habis ini. Iya. Tapi next. Iya. Kalau Pangasiran bagaimana? Saya masih menikmati tinggal di dusun. Saya tinggal di desa di Temanggung gitu. Sekarang ini, Mas? Iya, saya tinggal di sana, dan sehari-hari saya memang tinggal di dusun bersama masyarakat dusun. Di luar liputan ya, kalau apa bedanya sih Mas tinggal di dusun sama di kota? Sebenarnya rasanya kok beda gitu. Kayak beda alam. Kalau beda sih. Jelas saya dulu di Nalanda juga, Pak. Jadi sekitar 8 tahun di Jakarta, kemudian tahun 2014 itu memutuskan pulang ke kampung, dan saya merasakan hidup di kampung ya enak gitu. Maksudnya dengan masyarakat, dengan segala persoalan hidup itu seperti saya bisa menikmati gitu. Dan kebetulan saya menemukan satu dusun tempat tinggal saya itu yang masyarakatnya memang masih sangat ramah, nilai budayanya, nilai tradisinya, dan kebetulan hampir semua Buddhis. Itu yang menurut saya, bagi saya sangat beruntung dan merasa bisa menikmati tinggal di kampung spesial gitu. Ya Mas ya? Ya. Dusun bisa kayak gitu tuh ya. Setuju sih. Kalau selain itu ya paling liputan seperti ini. Kemarin saya liputan di beberapa tempat, dan apalagi jelang Waisak seperti ini, biasanya kami di tim Budasin itu akan banyak melakukan liputan di luar, dari berbagai kegiatan persiapan Waisak maupun ke aktivitas-aktivitas umat Buddha jelang Waisak itu akan sangat banyak dan akan sangat padat begitu. Oke. Menarik. Mas, ngomong-ngomong tentang Budasin ya. Sekarang sudah tahun keberapa Budasin? Ini tahun ke-15. Tahun ke-15. Budasin itu didirikan oleh Pak Jo dan Kang Sutar Sumitro itu di tahun 2011, bulan Desember. Nanti bulan Desember tanggal 1 itu kita 15 tahun, Pak. 15 tahun ya? Harus kita... Gak kerasa ya. Wah, harus bakal dirayakan dong? Celebrate nih? Ya. Mudah-mudahan. Oke. Sampai... Waktu itu didirikan visinya untuk apa? Kalau itu sebenarnya yang bisa jawab lebih persis itu Kang Sutar, mendiang Kang Sutar yang alumni Nalanda juga. Beliau salah satu alumni, menurut saya alumni terbaik dengan segala dedikasi, dengan segala etika kehidupannya yang sangat baik, memegang nilai Dharma. Selain beliau kemudian aktif untuk menyebarkan Buddha Dharma lewat media gitu ya. Tapi secara pribadi Kang Sutar itu juga sangat kehidupannya sangat berpegang pada nilai-nilai Dharma begitu. Banyak hal yang misalnya tindakan-tindakan yang di luar Dharma yang diyakini Kang Sutar itu pasti akan dijauhi oleh Kang Sutar. Contoh misalnya Kang Sutar itu tidak minum minuman keras, Pak ya. Tidak. Sangat menjaga sila. Sangat menjaga sila, sangat menjaga etikanya begitu. Maksudnya es batu yang keras itu dia nggak makan gitu? Iya, kurang lebih begitu. Tapi itu tahun 2000 kalau visi pada masa itu memang ini saya juga beberapa kali ngobrol dan cerita dengan Kang Sutar ya. Pada tahun-tahun awal kami ke Nalanda, Pak ya, di Jakarta itu banyak orang-orang yang ketika bertemu saya sebagai orang Jawa yang beragama Buddha itu heran gitu.
banyak pada saat itu yang mempertanyakan, kamu orang Jawa kok Buddha gitu. Pada tahun-tahun 2009 ke bawah ya. Kemudian mereka nggak tahu bahwa di desa-desa itu banyak umat Buddha. Di desa-desa seperti di Jepara, tempat kelahiran saya, Temanggung, Kudus, Pati, Banyuwangi, dan teman-teman di sini pasti banyak yang seperti itu. Dan komunitas Buddha itu cukup banyak, tetapi orang akan mempertanyakan itu karena mereka menganggap bahwa Buddha itu identik dengan etnis Tionghoa gitu. Nah, itu yang saya tangkap dari obrolan kami dengan Kang Sutar pada saat itu untuk mendirikan Buddhasin, salah satunya itu. Selebihnya Pak Jo yang mungkin lebih ya. Selebihnya Pak? Iya, tentang Kang Sutar ya. Enggak. Tentang Kang Sutar dan Buddhasin ya. Jadi karena yang pendiri Buddhasin Kang Sutar, kemudian saya mendampingi, ya lebih kuat seperti kayak begitu kan. Ya sedikit sejarahnya barangkali ya. Boleh. Karena Kang Sutar itu suka menulis sebenarnya. Ya, kayak Bapak ya. Ya, saya menangkap itu. Saya mengerjakan banyak majalah sebenarnya, majalah Buddhis ya. Karena memang suka dapat pekerjaan untuk itu ya. Mudah nggak kehitung lah seperti gitu. Tapi semuanya dulu media cetak semua ya. Sampai tabloid Kasih terakhir di Warta Walubi yang sekarang sudah generasi lain lagi gitu ya. Kumari yang di Pulau Gebang di sini, ada Cakra yang dari kelompok reformis, terus ada lagi Chenfo yang hampir 10 tahun lebih gitu di majalah Tantra seperti kayak begitu. Dan ada beberapa lagi seperti kayak gitu. Dan Kang Sutar ini suka melihat itu, ngikutin itu. Suatu saat dia pernah tanya, Pak, kenapa saya kagak diajak gitu. Atau saya ngerjakan tabloid Cakra itu di Jatinegara itu ya. Ada lagi majalah Swaha juga itu yang waktu masa reformasi kayak begitu. Saya ngapatin kamu, saya bilang, Sutar, tulisan kamu yang dimuat di mana itu majalah Wihara yang di Mangga Besar itu ya, di Mahayana itu ya. Dan jauh berbeda dengan saya bilang kayak begitu. Dan saya bilang kita berbeda generasi. Dia milenial, saya kolonial kayak gitu. Tapi saya ajak juga di Cakra itu, saya pernah ajak juga. Tapi gini aja Tar, ini sebenarnya zaman udah berbeda, saya bilang. Waktu itu belum semasif YouTube ya. Facebook udah ada belum waktu itu ya? Email yang sudah ada. Facebook juga sudah ada. Pak. Facebook sudah ada. Kamu kayaknya sih mewakili zaman ini, saya bilang kayak gitu. Dan memang dia diskusi sama saya, terus memang saya membayangkan seperti itu, Pak. Jadi lari ke media cetak, ke media apa yang sekarang disebut media online gitu ya, atau medsos seperti itu. Ya sudah, kita bikin aja, saya bilang seperti kayak gitu. Bikin rekening sekalian segala. Berapa timnya waktu itu? Berdua. Dan bagaimana jaminan kebutuhan hidup, saya bilang kan. Kalau saya kan suka dipakai orang juga seperti gitu ya. Nah waktu itu Cici minta, dia daftar mungkin di Cici gitu ya. Dan saya orang Cici tanya saya rekomendasi, oke dia masuk di Cici, di tabloid Cici itu ya, majalah. Dan berhasil dia di sana, dan mendapat penghargaan dari Taiwan. Internasional Taiwan itu. Tetapi anak ini memang obsesif ya, anak muda yang obsesif. Obsesif itu artinya ada sesuatu yang memang dia ingin wujudkan seperti itu, dan ada itu harus ada goalnya kayak gitu. Dia meninggal umur berapa ya? Umur 2019 Pak. 2019 itu umur 20-an. 38. Ya kebetulan ya saya lagi ngamati orang-orang yang mati muda, Pak. Kemarin saya nulis tentang Khairil Anwar, mati muda juga kan. Terus saya nulis tentang Suhoki ya. Kan sekarang lagi banyak berkecimpung tema tulisan tentang kematian. Mungkin sehubungan dengan usia senja saya ini sekarang. Nah, dan banyak juga anak-anak muda yang memang obsesif ya. Dan ketika cita-citanya itu tercapai atau belum tercapai pun, yang penting sudah dia wujudkan. Nah, disitulah istilahnya itu ya. Iya, energi tubuhnya habis kesedot seperti itu. Khairil Anwar bilang, Khairil Anwar sekali sesudah itu berarti mati, seperti itu kan.
Soehogi juga bilang seperti gitu, kalau bisa saya mati muda, jangan sampai tua-tua seperti kayak begini, kan nanti urusannya ke birokrasi. Kemunafikun, kata si Soehogi segala macam. Nah, Sutar juga seperti itu, seperti yang Nasir tadi katakan, kerasa. Sama dia itu terasa. Dicaci pun dia sebenarnya nggak nyaman. Oh, oke. Kita bisa ngebayangkan bagaimana anak yang berprestasi, liputan Aceh waktu itu, Ya. liputan Aceh yang tsunami itu kan, Ya, tahun 2004. Ngeri. ya keliling dia Iya. dan mendapat penghargaan dicaci, tapi dia kalau ketemu saya nggak merasa nyaman gitu. Karena Akhirnya dia berani memutuskan keluar dari situ karena dia punya ide yang dia ingin wujudkan. Ini kan ide kita ada di rumah orang gitu kan, dia mau ngebangun rumahnya sendiri. Ya, rumahnya sendiri ya, akhirnya bikin Budasin kayak gitu. itu ya. Meskipun nama itu sebenarnya dulu masih ada diskusi dengan saya, karena nama Budasin itu agak mirip-mirip sesuatu yang ada di dunia internasional menurut saya kayak gitu kan. Ya, sedikit banyaknya kita juga ngamatin. Ya nggak apa-apa lah kalau kita mau teruskan, asal jangan mereka menganggap kita Budasin internasional Indonesia. Ini memang berdiri sendiri seperti itu ya. Nah, jadi intinya adalah dari segi kepribadian ini orang kreatif ya. Orang yang tidak mau rutinitas. Ya, dan kadang-kadang agak spontanitas juga ya orangnya gitu ya. Betul. Agak intuitif juga kayak begitu. Sampai tempat tinggal pun dulu saya pernah ketemu di Transjakarta. Kau mau kemana ke arah selatan? Ternyata di sana mereka cari tempat buat tinggal, kos gitu ya, cari tempat kos. Saya nggak kebayangkan itu kan, di Mangga 2 kerja di Mangga 2, yang ngapain ke sana? Dia bilang cari suasana aja. Dan memang sih begitu kalau ke anak-anak yang kreatif itu kan kadang-kadang hancur ya kalau motivator bilang. Suasana itu dia harus mencari, dan kalau dia tidak mencipta dia gelisah kan. Kalau dia nggak menghasilkan dari karya sendiri dia gelisah lagi. Menarik. Seperti kayak begitu. Nah, itu Sutar itu satu tipe orang yang kreativitas kayak gitu ya. Ya, kayak si Karin Anwar, kayak si Soehogi yang berjuang demonstran tahun 65 itu bukan. Ada tipe-tipe anak muda seperti kayak begitu. Ya, kemudian kita bikin Budasin, dan hampir sebagian besar Budasin itu mereka yang kerjakan, bukan saya. Karena saya bilang ya kalau kayak guru ya Tut Buri Handayani kayak gitu. Kadang-kadang maju ke tengah gitu, nggak pernah saya di depan. Kalau orang ditanya ya Pak, ciri-ciri artikel yang orang bisa bilang, oh ini artikelnya Budasin deh. Ini kira-kira apa ya karakter dari artikel? Nah, karakter dari tulisan dia, karya jurnalistik dia, itu beda dengan saya nih ya. Misalnya ya, saya lebih analitis kan, lebih analisis kadang-kadang. Sangat Pak. Analitis ya, dan kadang-kadang saya mau holistik juga gitu, agak keseluruhan baru masuk ke situ kan. Betul. Kamu itu generasi milenial itu generasi Kentucky, bukan ayam goreng Suharti. Oke. Gitu ya, atau ayam goreng mama lah seperti kayak gitu kan. Kalau generasi Kentucky kan generasi renyah gitu kan, renyah ya gitu kan. Nah, bagaimana kamu bisa nulis seperti kayak begitu, renyah? Dan ini medsos saya bilang. Medsos itu ukurannya adalah kecepatan. Ya, kecepatan ya. Saat ini bisa terjadi dan saat ini juga bisa kita beritakan gitu kan. Kalau saya kan lebih postpone kan, pikir dulu. Pikir dulu lalu baru analis gitu ya, lebih cenderung ke artikel jadinya. Kayak Kompas Pak. Kayak Kompas. Kayak Kompas ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini generasi cepat, bukan saya bilang saya bukan ini, tapi Bapak bantu, tetap saya bantu. Kok anak saya juga di Presiden University bagian informatika kok kayak begitu ya. Yang website saya juga ditanganin anak saya gitu kan. Nah, bangunlah jurnalistik seperti ini. Kalau tidak salah dulu di Budis itu saingannya ada atau tidak ada. Saya lebih cenderung ke tidak ada, tapi kalaupun Anda belum menonjol lah seperti kayak begitu ya. Nah, salah satu kelemahan tulis menulis di kita, bukan yang medsos saja ya, tapi yang zaman dulu juga ya, yang cetak kayak begitu ya. Nulis itu sebenarnya memberitakan gitu loh. Andai-kanda dia bersumber kepada naskah yang akademik seperti gitu kan, kita mengangkat dia, kita menceritakan gitu loh. Tetapi kebanyakan kan tulisan-tulisan itu hanya kasarnya copy paste atau terjemahan seperti kayak gitu kan.
Iya. Jadi kan nggak ada suasana yang Original ya. ya termasuk original, termasuk juga apa itu, di mana naskah itu diterbitkan, di mana naskah itu berada, dia tidak terpisah dengan lingkungan sosial budaya kita. Taruhlah naskah terjemahan dari luar, diterjemahkan di sini, kan tetap tuh orang akan membaca naskah terjemahan itu karena tune-nya dengan karakter dari pembacanya itu sendiri kan, dengan nilai-nilai sosial budaya kita kan. Nah, banyak kelemahan di sana di penulisan jurnalistik Buddhis, di majalah-majalah Buddhis pada umumnya itu. Yang kedua adalah logika. Iya, struktur tulisannya itu ya logikanya nggak berjalan seperti kayak begitu kan. Logikanya nggak berjalan. Nah, makanya menulis itu susah-susah gampang sih. Yang bisa juga sulit kalau saya katakan, karena logika harus menguasai, kemudian nanti narasi istilahnya itu bagaimana cara menyampaikannya gitu ya, berbagai macam metode, dan juga harus, kalau teori komunikasi itu adalah bisa dipahami oleh pendengarnya, oleh audiensnya, seperti gitu. Kalau contoh satu artikel yang sesuai dengan yang Pak Jo katakan ya, jadi logis, kemudian juga segar, autentik, itu kira-kira saat ini yang Bapak langsung kepikir tuh artikel yang mana kira-kira? Kalau saya pribadi nih ya, seperti gini ya, ini sebenarnya suasana Waisak juga ya. Saya bawa buku Waisak kontekstual gitu ya. Waisak kontekstual. Jadi kalau kita menulis Waisak sekarang nih ya, apa aktualitas yang lagi sedang berkembang sekarang? Ya mau mau ranah nasional, atau ranah komunitas, atau ranah regional gitu kan? Apa sih problematik yang sekarang lagi sedang aktual gini? Taruhlah sekarang nasional internasional, perang Iran seperti itu. Nah, bagaimana mengangkat Waisak itu, nilai-nilai Waisak itu menjawab persoalan ini? Persoalan kekerasan, persoalan perdamaian, dan yang mengerikan adalah persoalan kalau Trump itu mencet tombol bom nuklir, kiamat gitu kan, perang dunia ketiga gitu kan, bukan nggak mungkin kalau menurut saya kan. Dan apa yang kita harus lakukan dari perspektif Buddhis untuk mencegah ini? Karena kita punya tanggung jawab juga untuk mencegah lewat tulisan begitu kan. Nah, kalau saya pribadi misalnya mengetengahkan tentang kematian. Perang ini membawa dampak kepada kematian, dan kematian ini massal. Berapa juta waktu Perang Dunia ke-1, berapa juta waktu Perang Dunia ke-2. Dan kalau ini terjadi, ini bukan aspek ekonomi ya. Karena ketika kita bicara dari nilai-nilai agama kan, dari nilai-nilai Buddhis kan. Kalau yang menyorot dari ekonomi kan banyak media lain gitu kan. Kan di sini nggak ada. Ini wilayah kita nih, wilayah humanisme Buddhism harus muncul di sini. Dan kita lihat aja besok di media nasional bagaimana biku-biku itu menulis menyambut Waisak. Kembali lagi ke klasik, kembali lagi ke konvensional, kembali lagi ke makna yang sudah tradisional atau konvensional itu. Kira-kira menurut Pak Jo ya, kenapa, mohon maaf nih, tapi kenapa kira-kira sebagian besar dari para biku gitu ya, nulisnya itu konvensional banget gitu, klasik banget, itu aja, karma anicca gitu katanya para teman-teman yang hadir dia. Yang pertama itu menurut saya ada semacam ketakutan barangkali ya, tapi ketakutan terlalu keras seperti kayak begitu ya. Takut salah. Jadi padahal beliau mampu. Iya. Ya harus diangkat lagi logikanya juga. Jadi cenderung legalistik. Jadi cenderung legalistik dan konvensional. Kalau hal itu yang diulang-ulang kan nggak segar meskipun nggak salah. Iya kan, nggak segar. Makanya menurut saya dia harus bisa memetik nilai dari yang teks itu, yang tertera itu. Apa nilai yang terkandung dari 3 peristiwa ini misalnya kan? Oke lah, welas asih, cinta kasih, tapi harus kontekstual. Terus yang kedua, dia harus melihat semangat dari tokoh kita sendiri ini, Sang Buddha. Sang Buddha itu seorang sang pembebas. Oke lah, kalau nabi lain bilang memiliki pesan, messenger gitu, pembawa pesan gitu kan. Tapi kalau bagi saya sebagai Buddhis gitu ya, dia sang pembebas. Orangnya itu nggak bisa diam kalau dia melihat penderitaan. Dan harus diatasi kayak gitu.
Nah, prinsip ini saya sering ngobrol sama Sutar. Ada nyata nilai gitu, jangan informatif aja seperti kayak begitu. Karena itu nanti nilai dari media kita, saya bilang kayak gitu. Nah, kalau hari ini, Mas Ngasiran, isi dari artikel itu, terserah nanti yang menilai. isi dari artikel ini sudah sesuai nggak dengan apa yang di... Ada hal yang lain, ada hal yang surprise Pak sebenarnya kan. Mungkin yang tadi saya katakan kayak gitu, ini memerlukan kurus sabida maklek. Atau harus banyak membaca buku-buku Buddhis yang greget kayak begitu ya. Ini anak bagus sebenarnya sih, apa yang pergi ke Thailand? Si Ana ya. Syukur-syukur dia masuk ke campnya Sulaksi Waraksa. Saya pernah masuk ke campnya Sulaksi Waraksa itu ya, Engage Buddhism gitu kan. Karena di Engage Buddhism itu sungguh-sungguh kita masuk ke ruangannya aja itu suasananya kok suasana itu membuat kita berpikir ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini gitu loh. Di mana itu? Di Thailand, di Bangkok, di Sulaksi Waraksa itu kan. Syukur-syukur kalau masuk ke sana karena tulisannya selalu engage. Engage itu apa ya? Buddhis itu harus ada keterlibatan. Konkret gitu. Dan ada keterlibatan, ada isu yang kita mau sampaikan seperti itu. Misalnya saya mau kasih pelajaran kepada Mas Ngasiran gini ya, ada peristiwa kayak begitu ya, apapun juga ada ya, emang deskriptif, informatif gitu ya, 5W lah ya, satu hanya kan kita bisa mainkan kan, 5W rumusnya kan sederhana ya, 5W 1H, ya di mana, kapan, ya how, yang lain sama yang how itu kita bisa mainkan karena itu bisa masuk ke idealisme kita berdasarkan fakta yang ada di lapangan, gitu ya. Misalnya apa yang kemarin tuh, kita ambil contoh, saya ketemu tahun kemarin di Waisaknya Citra itu ya, Pindapata gitu ya, Pindapata yang di Citra, Tangerang, Cikupa. Dia datang dari Krecek, ngatunya ada di situ. Dia kontak saya lagi di tempat saya yang di Tenjo, jadi dia datang ke Tenjo. Lalu besok paginya dia liputan Pindapata itu. Coba diperhatikan ada nilai apa yang di situ yang kita bisa angkat di samping peristiwa seremonial aja kayak gitu. Betul. Kalau cuman memberitakan, ya semua orang bisa. Ya, gitu ya. memberitakan semua orang bisa. Betul. Dan saya bilang sama Sutar lagi, medsos Star nanti, mungkin Sutar kalau hidup sekarang kaget juga gitu ya. Ada podcast kayak begini ya, yang duduk di sini musuhnya dia ya, seperti gitu dia kaget. Saya udah bilang ini apa yang sekarang jadi rame itu ya, citizen journalism. Ya. Tantangannya di situ Tar. Wah, bagus. Kalau kita media cetak, kita yang nulis kan, kita punya wartawan, kita punya reporter. Kamu nanti tantangannya siapapun juga bisa memberitakan. Betul. Ya, citizen journalism. Nah, untuk itu kamu bisa jadikan media ini untuk dia masuk gitu. Ya, meskipun kita ngelihat di kalangan Buddhis membikin sendiri kan. Betul. Nah, saya cerita sama dia nih ya, kalau nggak salah ya, tantangannya karena kita bersaing dengan Nalanda punya posketnya, ini punya beritanya, Dirjen juga beritanya. Tapi yang surprise yang saya bilang, dia malah tetap hidup Pak. Saya juga berpikir di mana ini kelebihan Budasin. Ya. Harusnya kan ngapain gue perlu lu? Gue juga udah punya media sendiri kok. Apalagi kecenderungan orang Buddhis kayak begitu kan. Kalau dia punya, gue juga pengen punya gitu ya. Bukannya mendukung malah ini kan. Tapi dia bisa hidup gitu dan saya melihat pergerakannya itu maju kayak begitu ya. Nah di mana nih surprisingnya seperti ini? Satu, kalau menurut saya, nilai-nilai yang ditanamkan sama pendiri, sama Ngasiran, sedikit banyaknya sudah meresap tadi. Kedua, daya juang. Ya, daya juang itu pekerjaan jurnalistik itu, apalagi Sutar ya, kamu nggak punya masa depan. Makanya dia jadi mahasiswa, lulus nggak dia sih di Nalanda? Lulus. Oh lulus ya. Kalau saya rektornya, meskipun nggak lulus itu saya lulusin aja dah. Ya gitu kan. Karena apa? Nah, kan kalau kita menilai mahasiswa, nilai yang paling tertinggi kan creative kan, bukan menghafal, bukan menganalisa, bukan mensintesa, tapi menurut yang pendidikan, ya psikologi pendidikan ya, taksonomi belum, creative kan, menciptakan, hasilkan, karya kan. Nah, kalau di sini paling bikin presentasi ya. Nah, ini anak kan sudah melakukan itu, dan obsesifnya adalah itu, seperti kayak begitu. Karya apa yang saya harus lakukan. Nah, dia menjawab tantangan zaman lewat
jurnalistik kayak gitu. Iya, iya. Nah, saya banyak diskusi dengan dia soal engage Buddhism tadi ya. Soal tekstual Buddhis dan kontekstual Buddhis gitu ya. Oke, teks kita pelajari gitu kan dari kitab-kitab suci Buddhis, pelajaran-pelajaran Buddhis, tapi kan harus aktual. Siapa yang bisa mengaktualkan? Media. Kamu bagus bikin media mengaktualkan nilai-nilai Buddhis. Ya, bisa dari buku diangkat yang pernah kita lakukan dulu sama Karania gitu ya. Saya ngangkat dari buku Karania yang banyak itu, mengangkat nilai yang aktualnya yang mana dari buku itu, buku yang banyak terbitan Karania kan. Atau kedua dari peristiwa. Peristiwa itu kan memang jurnalistik kan, memberitakan peristiwa yang terjadi, tapi juga Tapi harus punya perspektif. punya perspektif Iya. itu, engage nilai engage yang terkandung di dalam Buddhism. Betul. Nah, seorang pekerja jurnalis itu kalau dilihat dari kesarjanaan dia utuh, bukan sarjana menghafal, Yes. bukan sarjana sertifikat, ijazah, tapi memang dia sudah ada di lapangan dan sudah mewujudkan itu. Lalu penghargaan apa yang harus kita berikan kepada anak seperti kayak begini sekarang? Gitu. Dan ini Buddhism hidup terus gitu ya. Itu sebetulnya idenya Pak Juni luar biasa ya. Misalnya Buddhism yang melihat karya-karya anak-anak muda hari ini ya, dan menyiapkan budget gitu ya untuk menghargai anak-anak muda yang beda. Gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Saya mau mencoba menjawab tadi yang pertanyaan idenya Pak Jo itu memang luar biasa Iya, gitu. banyak. Maksudnya dari dulu memang yang menjadi salah satu panutan kita untuk menjadi guideline seperti itu ya, untuk menjalankan Buddhism ini juga Kang Sutar, Pak Jo begitu. Tapi saya melihat media ini juga harus menyesuaikan Pak Jo, menyesuaikan perkembangan zaman. Misalnya dulu saya kan murni menulis kan untuk terbitan artikel begitu. Kami juga kalau mau saya kalau membaca tulisan saya dulu, artikel-artikel saya dulu juga mungkin sedikit banyak nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Jo terkait dengan kritik sosial, melihat fenomena perkembangan agama Buddha, terus melihat dinamika di majelis, melihat dinamika di organisasi-organisasi Buddhis pada masa itu. Tapi pada akhirnya kita juga harus realistis melihat audien, melihat pembaca, melihat penonton. Itu yang akan buat kita itu juga bertahan gitu ya. Iya. Itu yang coba kami di tim Buddhism mencoba untuk menyesuaikan diri untuk menyajikan berita-berita di dalam menyajikan berita-berita yang awalnya artikel misalnya itu ke foto, ke media, lebih ke media sosial. Itu juga penyesuaian itu yang menurut saya ini. Terus kami sendiri di Buddhism ini kan timnya sangat terbatas ya. Berapa orang? Sampai sekarang itu hanya 3 orang yang aktif. Wow. 3 orang, Pak. Dan itu menguasai pemberitaan seluruh Indonesia sekarang dengan Thailand. Gitu. 3 orang. 3 orang sampai saat ini? Iya. Nah, di tim redaksi kami juga mencoba untuk memproduksi berita, memberitakan, menulis Semuanya. Semua. Dari awal Semua. sampai akhir. gitu. Jadi misalnya saya ini ya liputan, motret, ambil video, yang ngedit, ya. ya admin. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya ide-ide Pak Jo, saya berharap nanti Pak Jo akan menulis kembali dengan artikel-artikel yang kontekstual seperti itu. Kemudian kami anak saya masih muda Pak ya. Iya, masih. Seorang seperti saya yang akan menerjemahkan tulisan Pak Jo ke dalam sebuah postingan yang Yang sekarang lagi banyak diminati ya. seperti itu. Jadi menerjemahkan tulisan beratnya Pak Jo ke dalam Betul. Berat. Iya. supaya bisa dinikmati oleh Gen Z misalnya. Iya, betul. Itu yang di kami mencoba untuk Berarti Pak, Begitu. yang dituju oleh Buddhism hari ini tuh ya, itu sebetulnya siapa? Audiensnya itu yang diarah itu siapa? kalau
Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya semua. Gitu. Semua. Walaupun ketika kita ketika kami mau mengarah ke Gen Z itu kami masih agak terlalu kaku karena tim pengelola tiga-tiganya ini udah rata-rata semua milenial gitu. Itu yang mencoba. Iya, milenial. Ntar yang muda masuk. Ada Gen Z yang masuk. Tetapi ada sesuatu yang membuat sebenarnya kami itu cukup bangga begitu ya. Dulu waktu pada masa kami masih fokus di web gitu, di artikel gitu Pak Jo. Itu ada kelompok penulis Buddhis yang penulis mereka bukan hanya Buddhis ya, dari berbagai lintas begitu. Tapi mereka memang menekuni dunia spiritual dan menekuni ajaran Buddha Dharma dan mereka akhirnya menulis untuk Buddhazine gitu. Menulis artikel di Buddhazine. Nah, teman-teman ini banyak yang bercerita ketika banyak pembaca Buddhazine yang sudah sepuh. Jadi artikel itu di print kemudian dibaca gitu yang tidak bisa membaca di web, di HP maupun di laptop pada masa itu. Itu yang saya lihat pembaca Buddhazine sebenarnya yang usia-usia seperti itu masih cukup konsisten gitu. Begitu. Oke. Jadi kalau ngelihat perkembangan gitu ya dari yang kolonial kemudian milenial. Milenial. Ini sekarang udah set nih. Harus muncul yang baru ini lagi. Udah cari kader di Nalanda juga. Saya lihat-lihat lagi siapa ini. Jadi kedepannya ini kira-kira gimana Mas Ngasiran atau Pak Jo supaya Buddhazine itu bukan cuma bertahan gitu ya, tetapi grow gitu ya, dan bahkan mungkin bisa menjadi contoh gitu ya. Itu gimana ke depannya? Nah, kalau yang saya ini yang pertama ya institusinya secara institusional, secara kelembagaan. Bagaimanapun juga organisasi kelembagaan itu yang bisa tercipta dan bisa dijalankan. Itu dia akan lebih cepat mewujudkan cita-citanya seperti itu ya. Bisa bertahan lebih kuat. Negara dijajah juga karena ada kekuatan organisasi dari VOC atau IOC ataupun kolonial itu kan. Betul. Nah ini satu pihak nih PR di soal kelembagaan seperti itu. Nah tantangannya sebenarnya masih sama dengan yang sekarang. Tapi ya, saya menilai tim Ngasiran ini memang tim yang susah diketemukan orang yang mau seperti itu. Wow. Di lingkungan anak-anak muda Buddhis gitu ya. Bagus. Yang lebih cenderung mencari kenyamanan, kepastian seperti itu. Meskipun belum tentu dapat. Karena dunia juga berubah kan. Siapa yang membayangkan sekarang cita-cita jadi guru? Kan ke depan sudah mulai ini kan. Ini kan nggak punya cita-cita sebenarnya. Mengalir saja. Mengalir saja. Iya, Sutar juga punya obsesif seperti kayak gitu. Nah, itu yang sama modal yang seperti dulu ini nih ya, modal jiwa merdeka ini dulu. Nah, ini yang jarang diketemukan tapi masih ada seperti itu. Nah, tantangannya secara kelembagaan setelah institusi itu. Nah, persoalan kelembagaan institusi itu dulu juga sudah saya bicarakan sama Sutar kayak begitu, ya. Majalah saya itu selalu gagal. Sekarang saya lagi nulis komoditi Buddha Dharma. Karena Buddha Dharma udah jadi komoditi. Itu kan udah umum, udah lama itu. Atau kita ngomong Engage Buddhism gitu. Itu kan kalau tadi sapa dari rekan-rekan agama lain kayak gitu ya. Kalau saya ngomong Engage Buddhism sama agama lain sudah tahu dan mereka bilang itu sudah klasik kayak gitu. Udah puluhan tahun tuh. Iya. Nah, sekarang kita jangan-jangan STAB aja belum pernah mempopulerkan itu gitu. Ada kalau sekarang ketemu seperti kayak barang baru. Ketika dia muncul kita belakangan lagi. Betul. Nah, jadi masyarakat kita, komunitas Buddhis kita itu bagaimana ya mendidik mereka supaya lebih rileks gitu di dalam memahami agamanya. Dan itu juga tanggung jawab kita sebenarnya. Nah, ketegangan antara ini nih yang selalu nggak sampai begitu. Satu sampai 10 tahun lebih ya, Cenfo Indonesia itu kan, tapi dia itu skupnya itu sektarian.
dan dapat dukungan secara ekonomi juga. Tetapi kan segmennya terbatas kayak begitu kan. Di situ baru kuat tuh. Kalau kita bukan berafiliasi, tapi memang kita mengerjakan apa yang menjadi ide-ide orang kayak gitu untuk ini. Sama seperti Sutar dulu ditawarkan, yang tadi kita bilang kayak begitu kan. Gimana? Terserah kamu, Tar. Ada dua sebenarnya. Yang satu memang sudah mau hitung-hitungan tuh. Ya udah, sampai saya bilang udah kita ambil aja. Wah, udah capek-capek bikin nggak punya duit, sekarang kita dapat duit gede nih, terus kita bikin baru lagi. Tapi Pak, masalahnya bukan di situ, kata Sutar. Sama sayanya mau direkrut, ya jangan begitu kan. Kalau barangnya aja serahin aja kayak begitu kan. Kita bikin baru lagi, kita punya modal nih, saya bilang gitu. Enggak, memang mereka mau kooptasi. Iya. Kooptasi semua. Ada dua institusi yang sekarang jadi besar semua itu. Meskipun tanpa kita ya, mereka juga menyiapkan sumber SDM-nya untuk pewartaan kan, kesempatan seperti ini. Jadi media itu memang penting, Pak. Ya, saya sedikit share kalau dari perspektif pertumbuhan ya Pak ya. Karena kita lagi bicara pertumbuhan. Salah satu tokoh yang sangat hebat di dalam teori pertumbuhan itu adalah Edith siapa gitu ya, Edith Pearson atau dia mengatakan bahwa sebuah organisasi bisa tumbuh. Kalau yang baru itu kan mengatakan bahwa kita bisa tumbuh apabila kita memposisikan diri dengan tepat gitu ya. Kalau kita lebih jago dari pesaing, kita bisa tumbuh. Itu satu teori. Tapi Edith bilang tidak harus demikian. Kita bisa tumbuh apabila kita mempunyai sumber daya yang pas. Di zaman dulu sumber daya yang pas itu adalah fisik, kantor apa segala macam. Kemudian yang kedua yang dia bilang sangat penting itu adalah sumber daya manusianya. Dan bukan tubuhnya, tapi otaknya, gitu ya, intelligence. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya relationship. Nah, dan yang keempat adalah saya lupa ya. Nah, jadi tapi bagi dia dari semua ini yang paling penting itu adalah SDM. Dia bilang. Nah, SDM-nya tidak bisa sembarang SDM. Dia bilang kalau kita mau tumbuh dan kita hanya punya SDM yang biasa-biasa, maka pertumbuhan kita akan seperti organisasi yang lain, yang tumbuhnya biasa-biasa. Nah, kenapa saya sangat tertarik sama yang dikatakan Pak Ju? Karena Pak Ju bilang bahwa ternyata timnya Budasin, ya, ini sulit sekali ditiru, rare, ya, jarang ada, langka, ya. Itu justru yang dikatakan oleh Edith, gitu ya. Dia bilang, kalau cari SDM, jangan cari yang pasaran, gitu ya. Apalagi kalau mau diserahi suatu tugas yang penting gitu ya. Nah, namun dia bilang, walaupun kita punya SDM yang bagus-bagus, ternyata masih ada satu lagi yang Pak Ju katakan, apa? Kemampuan untuk mengatur SDM ini. Kalau punya SDM yang bagus tapi diam aja, habis kita. Karena itulah maka kalau sebuah organisasi itu punya institusi dan pemimpin-pemimpinnya hebat, ya, dia akan bisa mengatur itu. Tapi kalau terlalu kecil, repot. Karena kita sudah punya yang jago, tapi yang mikirin ini mau diapain itu nggak ada. Gitu. Very interesting. Yeah. Saya kira juga lepas dari itu ya, saya punya vitalitasnya, punya daya tahan kuat Budasin. Karena saya selalu mengambil jarak terhadap Budasin waktu semasa Kang Sutar gitu kan. Saya ada mungkin pendiri apa gitu, tapi itu sebagian besar Sutar memang, apalagi operasional kayak begitu kan ya. Cuman visi misi atau dia datang gini. Karena itulah saya bisa, kalau kita berjarak gitu kan ya, kita bisa melihat view helikopter kita kan jalan kayak gitu kan. Oh ini tar ini. Termasuk kepada pendukung kita kan harus hidup kan, donasi kayak gitu kan. Sutar juga harus hidup kan. Bagaimana dia berhenti dari ceci, terus dia harus kemana kayak begitu kan. Mungkin sering puasa kali itu anak juga kadang-kadang nggak makan kayak gitu. Atau dia minta kerja setengah hari, tapi Pak Herman juga dulu kasih, iya gua kasih lu supaya bisa bagi waktu ini untuk ekonomi lu, tapi ini untuk karya dia ya, Budasin, dia kerja Budasin. Nah itu kita ketemukan, kita lihat gitu. Jadi ada
ada simpatik juga daripada donatur pada awal ya, atau pada Pak, pertengahan. Budasin ini sebetulnya khusus tertentu atau apa namanya, atau umum, atau ada Mahayana, Tantrayana atau sekte. Budasin dari awal independen, non sektarian. Jadi kami mengambil sikap non sektarian. pokoknya Buddhis gitu. Iya. Bebas Oke, tadi. oke. Dan itu yang mungkin ya membuat kami agak Iya. susah berkembang juga. Karena itu sesuai dengan filosofi jurnalistik juga, Pak. Tapi ya, Iya. Betul. News. Kan news kan, berita kan. News itu kan dari segala arah kan. N-nya apa? Iya. E-nya is. News ya. W-nya west ya. South, selatan, dari segala arah seperti gitu. Nah, Sultan juga tahu kalau dia misalnya masuk ke dalam satu majelis atau satu institusi tertentu, dia itu bukan jiwa dia. Iya. Nah, kalau soal ini dia sama saya. Iya. Kita kan mau Buddhis ya, Buddhis sudah internasional, udah universal, kok mau dibikin regional, mau dibikin apa? Iya. Biarin aja untuk anak-anak yang ada di sana mau bermain ya silahkan kayak gitu. Tapi kita nggak begitu kayak gitu. Oke. Jadi bisa bergerak lincah gitu ya. Ya kadang-kadang juga dipertanyakan kalau yang masih agak ini gitu ya. Satu, sebenarnya arahnya itu bukan Buddhis saja, Pak. Kalau lintas sekte mah udahlah. Kalangan yang tadi dikatakan oleh Sutar itu banyak yang ngelirik, Pak. Lintas agama. Oke. Lintas agama. Wow, Ya, malah lintas agama Iya. sekarang ya. lintas agama Bukan cuma lintas menemukan Buddhis gitu. Buddhismnya itu di Budasin kayak gitu. Oh, I see. Meskipun kita di intern Buddhism nggak terlalu bergerak ke view lintas agama gitu, Iya, tapi iya, paling iya. nggak ini bisa menjadi aset dunia Buddhis nasional, Pak, sebenarnya. Jadi kalau misalnya pastor yang jago nih, di Katolik itu nulis artikel mengomentari Buddhis atau Iya. apa, bisa ya masuk? Bisa. Ya? Bisa. Bahkan dia mau bikin, gua mau nulis mau mempengaruhi orang Buddha lewat Budasin aja lebih baik kayak begitu. Bisa kolaborasi. Wow, luar Kalau tahu biasa. kayak begitu. Iya. Teman-teman pendengar ya, ini malah ditantang ya. Kalau ada mau mempengaruhi orang Buddhis lewat Buddhis. Iya. Editor kami, salah satu editor kami itu Muslim. Oh, Salah satu editor kami Muslim. wow, sangat terbuka ya Sangat. dari sini. Wih, bagus Iya. sekali. Wow. Jadi open amat. Dusun Recek sekarang sudah menjadi salah satu dusun Buddhis yang banyak aktivitas. Terakhir kami mempunyai program seperti Recek Mindfulness Weekend Retreat. Dulu saya pancing, kasih insentif, Pak. Dulu belum ada zaman insentif, Pak. Saya udah bilang sama Sutor, insentif harus ada seberapa pun juga, entah dia ambil atau tidak. Iya. Gitu. Ya, itu akan memancing ide. Untuk menyampaikan pesan lewat media, ini filosofi komunikasi. Itu tergantung di mana posisi kita. Satu. Kedua, tergantung juga keberadaan kita. Atau kualifikasi kita juga apa.